Law firm Thogar Situmorang mengedepankan pengabdian pada masyarakat dan membantu masyarakat kecil yang awam dengan hukum. Seperti kasus KDRT yang dialami oleh Evi, Law firm Thogar Situmorang terus mengawal dan mendampingi klien setiap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penetapan tersangka. Halo, horas untuk kita semua, salam sejahtera, salam sehat selalu. Di kesempatan sore hari ini, kita bersyukur kedatangan dari klien kita yang memang sengaja datang hari ini ya, di mana dia mungkin nanti akan bercerita kejadian awal ya, kejadian pada bulan Juli 2020. Dia adalah seorang wanita yang tinggal di Bali ya, di Bali entah bagaimana tiba-tiba ada permasalahan hukum dengan mantannya. Nah, untuk lebih jelasnya kami Law firm Thogar Situmorang, rekan saya Ibu Kusumaya Sawabi, rekan saya Devi Maya Sawabi telah mengawal daripada kasus atau permasalahan hukum daripada klien kita dengan baik, dan puji syukur juga kita haturkan terima kasih kepada rekan kita pihak kepolisian yang sudah sangat profesional dan sangat cepat menangani kasus ini, sehingga kasus ini menemukan titik terangnya dan sudah ditetapkan orang yang sebagai terlapor sudah menjadi tersangka. Ya, kita bersyukur untuk itu semua, dan pada hari ini mbaknya yang sendiri datang kepada tempat kita akan memberikan semacam cerita awal. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Silakan dengan mbaknya. Assalamualaikum. Terima kasih buat pihak kepolisian yang udah membantu banget masalah saya. Terus juga terima kasih buat Abang Thogar Situmorang sudah membantu banget permasalahan saya. Saya wanita yang merantau ke Bali, sangat-sangat untuk mencari nafkah di sini. Nggak nyangka banget saya di sini malah dianiaya seperti ini. Saya nggak tahu minta tolong sama siapa. Akhirnya Bang Thogar dengan kerelaan membantu saya sampai tuntas masalah ini. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat-sangat berhutang budi kepada Bang Thogar. Semoga beliau dimurahkan rezekinya. Terima kasih banget buat Bang Thogar yang udah membantu masalah saya di saat saya terzolimi seperti ini. Terima kasih. Kira-kira waktu kamu mengalami masalah, kira-kira gimana kondisi kamu? Gelap gulita kah, seperti Sangat, ini kayak sangat bang. Sangat pengen Karena kayak saya di Bali gempa bumi lah, udah lebih. Ini udah kayak dunia kiamat gimana? Karena di Bali saya tidak punya siapa-siapa bang. Kok bisa? Tidak punya siapa-siapa. Kenapa menangis? Kok bisa menangis sih? Kenapa? Nggak usah nangis, kenapa sih? Apa ada sesuatu yang di hati kamu sampai mau nangis? Terharu bang sama kebaikan abang bang. Di saat seperti ini teman-teman ngejauh kan, nggak ada yang bisa ngebantu. Terutama ini kan kasusnya hukum. Jangan bilang teman, saksi aja agak sulit didapetin walaupun mereka tahu, tetangga contohnya kan. Saya minta pertolongan, mereka dia bilang nggak tahu dan nggak dengar. Kok mau nangis? Kenapa? Kok bisa nangis? Iya, terharu bang. Di saat begini saya nggak punya apa-apa, tapi nggak tahu minta tolong sama siapa. Abang dengan sigap mau membantu kasus saya, mau ngebela gitu kan. Di saat saya benar-benar merasa kan banyak pengacara lain di luar sana. Dari mana kamu tahu? Kok harus ke saya? Dan kamu datang ke saya ini, apakah ada tekanan? Apakah diminta bayaran? Ya, itu udah memang dari temen bilang Abang Thogar pasti siap ngebantu. Tungkarannya saya datang sini minta tolong dengan kerendahan di hati saya, dan abang nerima, dan abang bisa langsung menyetujui tanpa memikir biaya atau apapun itu. Abang langsung menerima kasus saya tanpa berpikir panjang, dan saya sangat berhutang budi masalah ini. Saya akan ingat sampai kapanpun. Dan di saat yang benar-benar mereka nggak ada yang bisa nolong saya, di saat benar-benar saya udah berusaha mencari pertolongan kemana-mana termasuk ke kantor polisi, saya mengalami kesulitan gitu kan.
Terus saya ke tempat abang langsung welcome dan bisa langsung nerima kasus saya, dan abang menenangkan saya. Abang bilang tenang, pasti selesai, dan itu bikin saya sangat luar biasa. Hati saya tenang. Saya tidak punya siapa-siapa di Bali ini. Terima kasih bang. Ya, kita lihat memang di dalam menjalani satu proses untuk mendapatkan satu keadilan memang kadang-kadang sangat sulit di negara kita ini. Tapi percayalah, kalau kita bekerja berdasarkan keyakinan kita kepada aturan hukum dan kita tunduk ataupun taat kepada kode etik kita sebagai seorang advokat, percayalah Tuhan tidak akan pernah tidur. Apalagi yang selalu kita tekankan, puji Tuhan, haleluya, apabila kita melakukan pembelaan kepada masyarakat, terutama kaum wanita, apalagi dia seorang janda ya sekarang ya, seorang janda, punya anak berapa? Anak saya 11 Pak. Anaknya 11, tanpa daya, akhirnya dianiaya. Ya, di sini nggak ada saudara ya. Nah, nggak punya siapa-siapa ya. Nah, itulah kita dari kantor hukum Law Firm Togas Tumorang didampingi sama rekan-rekan tim advokat kita di sini. Kita bekerja 24 jam tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek dan seterusnya. Kita selalu koordinasi dengan pihak-pihak kepolisian dan puji syukur Mas Tungkalo ya. Terima kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh pihak klien sudah mendapatkan titik terang dengan penetapan status sebagai tersangkanya, dan ini bisa membuktikan sekali lagi kinerja kita dari Law Firm Togas Tumorang tidak hanya bekerja kepada orang-orang yang membayar ataupun yang punya uang, tetapi orang teraniaya, seorang wanita, seorang janda yang punya anak 11 yang hanya sebenarnya untuk pernikahan itu mengharapkan perlindungan, kebahagiaan ya, tetapi ternyata yang didapat malah ada semacam drama, tragedi rumah tangga yang harus dia lapor ya di pihak kepolisian. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa lihat untuk yang di sana ataupun masyarakat, kalau memang ada permasalahan hukum, carilah pengacara yang memang punya hati nurani, pengacara yang memang punya intelektual, yang punya attitude, yang punya rasa kepedulian sosial yang tinggi, dan yang terutama ini yang paling penting, carilah advokat atau pengacara yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan proses hukum itu mereka akan menangani kasus-kasus yang masyarakat alami itu dengan cara proporsional dan profesional. Oleh sebab itu, berangkat dari kendala kejadian-kejadian di kantor hukum kita ini di Law Firm Togas Tumorang, saya sekarang mempunyai satu keinginan dan kebulatan tekad ingin membentuk atau membuat LBH, artinya Lembaga Bantuan Hukum yang namanya Panglima Hukum. Nah, saya harapkan bagi masyarakat-masyarakat yang memang teraniaya, bagi masyarakat-masyarakat yang memang tidak punya kemampuan finansial, jangan takut. Jangan takut sekali lagi, bahwa keadilan itu tidak akan memotong kepala Anda. Memang pedang keadilan itu sangat tajam, tetapi percayalah, pedang keadilan itu tidak akan pernah memotong kepala Anda asalkan Anda ada kebenaran. Nah, berangkat dari situ, maka semoga bisa direalisasikan LBH Panglima Hukum kita yang kebetulan nanti ketuanya dipimpin oleh anak saya sendiri, yaitu Alexander Ricardo Grecia, sarjana hukum tentunya. Demikian juga dengan sekjennya Maya Sawabi, sarjana hukum ya, sarjana hukum, dan juga ada Ibu Sukoyo Semati, sarjana hukum, dan juga ada demikian juga ada teman-teman advokat seniornya yang akan tetap menolong daripada teman-teman di LBH, agar juga teman-teman tamatan hukum ya, tamatan hukum yang memang mau partisipasi, silakan gabung di LBH Panglima Hukum. Kita cari ini kebenaran, kita berjuang untuk membela masyarakat yang memang
kekurangan dan tidak mampu, tetapi dia punya harapan tentang kebenaran itu. Untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, mari kita nanti dari LBH, Panglima Hukum akan disupport oleh Lofong Polda Situmorang. Dan jangan lupa juga, mungkin di dalam perjalanan itu semua hanya satu, selalu takut atau selalu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi ya, mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita bekerja selalu mengandalkan Tuhan, maka akan ada satu, tanpa kasih kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Tuhan. Karena kasih, kita akan dekat akan Tuhan. Kalau kita dekat akan Tuhan, maka hidup kita akan tenang dan damai. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Kami semua dari Lofong Polda Situmorang, saya Toga Situmorang, saya Putus Sukiyasnati, Saya Pegara Sawabi. Saya Baby Maya Sawabi, selalu akan mengawal hukum agar keadilan bisa ditegakkan di muka bumi ini walaupun langit runtuh. Oke, Horas, jangan lupa jaga kesehatan. Salam.